Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Ramadan. Satu hati berbagi amanah dan tausiah di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat-nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan sehingga pada bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Dalam suatu kisah, Rasulullah bersama sahabatnya sedang duduk di serambi masjid, tiba-tiba berkata, "Sebentar lagi nanti akan ada seorang laki-laki yang datang ke masjid ini, dialah seorang ahli surga." Mendengar kata dari Rasulullah tersebut, sahabatnya kemudian ingin tahu siapa orang yang akan datang. Kemudian tidak lama ada seorang laki-laki datang. Kemudian datang ke masjid mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Kemudian pada hari kedua, hari berikutnya, Rasulullah berkata kepada sahabatnya lagi, mengulangi seperti hari kemarin. Sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang akan datang ke sini, dialah seorang ahli surga. Kemudian tidak lama seorang laki-laki yang kemarin itu datang lagi. Kemudian sampai 3 hari. Hari yang ketiga, Rasulullah kembali mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada seorang laki-laki yang mau datang ke sini, dialah ahli surga. Mendengar kata tersebut, sahabatnya sangat penasaran siapa laki-laki tersebut. Nah, kemudian tidak lama laki-laki yang kemarin datang lagi ke masjid. Setelah melakukan sholat di masjid, kemudian laki-laki tersebut pulang. Sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr ini sangat penasaran. Amalan apa yang dia perbuat sampai Rasulullah sampai berkata 3 kali bahwa dia ahli surga. Kemudian Abdullah bin Amr ini mengikuti orang tersebut. Mengikuti dari belakang, ingin tahu rumahnya. Setelah mengikuti orang tersebut sampai di rumah, kemudian Abdullah bin Amr ini mengatakan kepada orang tersebut, mohon izin agar dia bisa menginap bermalam 3 hari di rumahnya. Kemudian orang tersebut dengan alasan Abdullah tersebut mengizinkan untuk bermalam di rumahnya. Nah, setelah Abdullah berada di rumah hari pertama, dia mulai ingin mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga dia dikatakan sebagai ahli surga. Kemudian sampai malam diamati oleh Abdullah, ternyata biasa-biasa saja. Sholatnya biasa. Hanya saja yang dijumpai oleh Abdullah itu hanya ucapannya yang selalu baik. Kemudian pada hari kedua,
diamati lagi. Siapa tahu nanti malam ada amalan-amalan yang sangat istimewa, amalan yang mungkin sangat berlebih sehingga dikatakan Rasulullah sebagai ahli surga. Setelah diamati hari kedua sampai malam, ternyata ibadahnya juga biasa-biasa saja. Jadi tidak ada yang istimewa. Sampai pada hari ketiga, diamati sama seperti pada hari yang pertama dan kedua. Sehingga Abdullah bin Amr ini juga heran, bingung. Ini sebenarnya amalan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah sampai mengatakan dia ahli surga. Jadi tanda tanya. Kemudian setelah sudah 3 hari, paginya Abdullah bin Amr ini pamit kepada orang tersebut dan mengatakan tujuan sebenarnya dia menginap di orang tersebut. Wahai saudaraku, sebenarnya saya menginap di rumah kamu ini, saya penasaran, ingin tahu amalan apa, amalan istimewa apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah sampai mengatakan ahli surga. Kemudian orang tersebut menjawab, saya ibadahnya biasa-biasa saja. Seperti yang engkau lihat, tidak ada yang istimewa. Jadi biasa saja. Tetapi aku tidak pernah tidur malam itu dalam keadaan memiliki perasaan dengki terhadap orang lain ataupun dendam terhadap orang lain. Karena aku setiap mau tidur itu selalu memaafkan setiap orang yang berbuat salah kepadaku. Dan juga saya juga selalu tidak iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Kemudian Abdullah bin Amr, inilah amalan yang sulit dilakukan sehingga Rasulullah sampai mengatakan bahwa orang tersebut ahli surga. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, memaafkan memang berat, namun ingatlah janji Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 22 yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan dan menenangkan batin. Seseorang yang pendendam, jiwanya tidak akan tenang. Sedangkan orang yang pemaaf, hatinya akan tentram. Di bulan Ramadan ini, marilah kita melatih diri dengan membersihkan hati. Buanglah penyakit-penyakit hati seperti rasa benci, iri, dengki, bahkan dendam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.